Aku bersyukur untuk nafas, tubuh sehat, makan dan minum. Aku mau mengucap syukur untuk makan dan minum, putih aku dan mama papa. Selamat hari Minggu. Hal yang aku syukuri selama 1 minggu ini karena kakiku sudah tidak sakit, yang tadinya sakit jadi tidak sakit. Dan pintar. menceritakan tentang Simpson yang kuat. Pada suatu hari ada seorang ibu yang bernama Ibu Manoah. Saya akan bercerita tentang Deborah ya. Nah, kita langsung. Hai teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang Simon yang kuat. Sekali lagi umat Tuhan tak taat kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi di IPA online kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mau beribadah, adik-adik saat teduh dulu ya. Yuk kita saat teduh. Amin. Adik-adik, sekarang untuk mengawali ibadah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 201, judulnya Aku Dapat di Hati. Bait pertama sama bait keempat ya. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang dalam kesakitan dan sedang dalam kesedihan ya. Kita berdoa sambil menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Kawan-kawan saya yang dalam kesakitan.
33 judulnya Sebelumku Mendengarkan. Oke deh, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagaimana dengan kelas baru kalian? Semoga kalian tetap semangat beribadah secara online dan semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kakak mulai bercerita, yuk adik-adik siapkan dulu Alkitab, alat tulis, dan buku catatan. Oh iya, jangan lupa duduk yang rapi ya. Kalau sudah, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Terima kasih juga karena kami masih dapat bersekolah dan sudah memasuki kelas yang baru. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar dapat berkonsentrasi mendengarkannya dan menerima firman-Mu dalam hati kami. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau bercerita tentang Rasul Petrus. Apa kalian ingat siapa Rasul Petrus? Benar, dia adalah murid Tuhan Yesus. Sebelum bernama Petrus, ia dikenal dengan nama Simon. Simon Petrus adalah seorang nelayan atau penjala ikan sebelum ia menjadi murid Tuhan Yesus. Wataknya dominan, meledak-ledak, dan suka melakukan sesuatu secara spontan. Contohnya, dia yang paling cepat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, tetapi dia juga yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Walaupun Rasul Petrus dengan sangat berani menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus, ia pula yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Rasul Petrus sangat menyesali perbuatannya dan bertobat. Dia kemudian melaksanakan pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu pergi dan bercerita kepada semua orang tentang Injil, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah juru selamat dunia. Dengan demikian, Rasul Petrus bukan lagi seorang penjala ikan, melainkan penjala manusia. Pekabaran Injil inilah yang tertuang dalam surat 1 dan 2 Petrus. Dan bacaan Alkitab kita pagi ini adalah dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Adik-adik, tadi kita baca bahwa surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang di sana sedang menghadapi tantangan atau kesulitan karena mereka adalah orang Kristen. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka sering dicemooh, ditolak, dan bahkan dianiaya. Nah, melalui surat ini, Rasul Petrus memberikan semangat kepada mereka bahwa dalam menghadapi tantangan atau kesedihan, mereka harus tetap fokus kepada Tuhan. Artinya, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mempunyai harapan akan kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Jadi, jika orang-orang di Pontus, Galatia, dan sekitarnya tetap berdoa dan meminta tolong hanya kepada Tuhan Yesus di tengah penderitaan atau kesedihan yang mereka hadapi, mereka akan mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa yang kita kenal sebagai sorga. Lalu, bagaimana dengan adik-adik? Kalian sama loh dengan para penerima surat 1 Petrus ini. Seperti yang ditulis di ayat 8, mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi percaya kepadanya. Begitu juga dengan kalian yang sekarang tidak melihat Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan. Kalian pun hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika adik-adik sedih atau menghadapi tantangan karena melakukan kebenaran, tetaplah setia dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, betapapun sulitnya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu setia menyertai kita sampai akhir. Itulah pengharapan sejati kita sebagai orang Kristen. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Ingatlah pesan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kali ini kita akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 10. Yang kedua adalah tentang bersekolah dari rumah. Tidak terasa ya,
Sudah 5 hari kalian belajar di kelas yang baru. Bagikanlah pengalaman kalian di kelas yang baru dengan menuliskan tantangan apa yang kalian hadapi atau yang kalian rasakan dalam 5 hari ini. Lalu, tuliskan pula apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jangan lupa untuk rekam video ayat hafalan kalian dan juga foto hasil kegiatan kedua. Lalu, bagikan ke WhatsApp grup yang ada. Terima kasih. Kegiatan ini di Instagram Pelkat PA GPIB Pasar Minggu atau ke WhatsApp grup yang ada. Sampai jumpa. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan pada hari ini? Keren kan? Sekarang untuk merespon firman Tuhan yang tadi udah kita dengar, kita menyanyikan satu lagu lagi ya, dari Kidung Ceria nomor 171, judulnya Tuhan Sudah Berjanji. 2 kali ya nyanyinya. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau teman-teman kami yang sedang dalam kesedihan. Tuhan, walaupun kami belum bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu memberkati teman kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga boleh berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat 2 orang tua yang sangat baik. Kiranya Tuhan mau terus berikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang Tuhan Yesus. Dan juga berikan kedua orang tua kami kesabaran dalam mendidik kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk gereja kami, terutama GPIB Pasar Minggu. Kiranya gereja kami Tuhan dapat terus melayani-Mu di dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau berkati Bapak Pendeta, Majelis, komisi-komisi, Pelkat, terutama Pelkat PA Tuhan. Tuhan juga mau berkati persiapan-persiapan ibadah online supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga kami dapat terus memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau terus berkati bangsa kami Tuhan, Indonesia. Tuhan juga terus berkati Bapak Presiden, para menteri, gubernur, dan semua jajarannya, supaya mereka terus dapat bekerja dengan baik Tuhan untuk negara kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan saja yang mau menolong kami untuk menemukan jalan keluar Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami kurang sempurna, tapi kami mau sempurnakan hanya dalam doa yang Tuhan Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan
persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk persembahannya, adik-adik tetap masih bisa kumpulkan di amplop atau di celengan. Nanti kita kumpulin bareng-bareng ya persembahannya kalau kita udah ibadah lagi di gereja, oke? Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 217, judulnya Beri Padanya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat terus berguna untuk pelayanan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang ibadah kami sudah selesai. Tuhan Yesus, kiranya apa yang tadi kami boleh dengar dari firman-Mu dapat menjadi pelita Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang ibadah kami akan selesai, kiranya Tuhan mau terus memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik.